kayak kebiasaan kamu di rumah kamu lakuin di sini terus dipandang orang lain itu jadi kayak hal yang gak wajar gitu? Mungkin karena saya orang Chinese ya. Gue suka pakai sarung di kosan, di rumah. Jadi kadang-kadang orang ngeliat tuh agak aneh aja kan. Orang Chinese kayak gue pakai sarung. Join to me. Nggak mau. Salah paham soal bahasa atau istilah gitu ketika bersama orang-orang yang di sini, pernah enggak? Kalau berantem sama orang sini ya belum pernah. Semoga tidak pernah. Tapi waktu itu kan gue mau jalan ke warung brother kan. Nah itu gue dengar, kenapa ini orang marah-marah, kenapa kasar? Biasanya kan orang Jawa sini nih kan ngomongnya halus-halus. Jadi pas gue lihat nih orang berantem, ya gue nonton lah karena lucu. Ngeliat orang Jawa ngomong kasar-kasar gitu. Hai semuanya, kembali lagi di podcast kami. Perkenalkan saya Aldi bersama partner saya Sofia Wafa. Di sini kami akan ngobrol tentang kultur shock yang ada di Kediri, khususnya di kalangan mahasiswa. Yang dari luar daerah Kediri, kita semua tahu kalau Kediri itu banyak budaya dan kebiasaan yang unik. Jadi pasti banyak hal baru yang bikin kaget untuk para mahasiswa itu tadi. Hari ini saya bersama narasumber yang ganteng, yaitu sahabat saya Mas Andrew bersama Mbak Naila yang datang dari daerah mana? Saya dari Pangkalan Kerinci, Mas, Riau. Baik. Kalau Untuk Naila? Saya dari Kerinci, dari Jambi. Baiklah. Apa kabar? Sehat? Sehat, Bos. Alhamdulillah. Sebelum kita bahas culture shock, mungkin Mas Andrew bisa cerita sedikit asalnya dari asalnya itu tadi, kesan awalnya datang ke Kediri itu bagaimana? Tolong di spill gitu, gimana dulu awal datang ke Kediri? Ya, gue awal datang tuh abis UTBK ya, itu akhir-akhir bulan Mei kalau nggak salah. Aku pergi nyari kosan, itu mantap sih sebenarnya, makanan murah semua. Dan udaranya di sini kalau kebanding sama kampung saya memang lebih dingin di sini. Kalau Mbak Naila bisa diceritakan sedikit? Sebelumnya saya ini kan dari Kerinci, itu daerahnya dingin. Nah, kesan pertama datang ke Kediri itu panas ya Kediri. Panas banget ya? Ya. Boleh. Nah, ketika pertama kali di Kediri, apa pertama kali yang bikin kamu merasa berbeda atau sedikit kaget dengan suasananya di sini? Yang pertama kali merasa yang bikin kalian kaget dengan adanya kultur shock yang ada di sini apa? Mungkin seperti cuaca atau Ya. dialek bahasa, cara berinteraksi orang di sini. Mungkin dari dialek bahasa ya, karena orang-orang sini ngomongnya tuh halus-halus. Jauh berbeda sama di kampung saya itu. Oke, saya lanjutkan, yaitu kuliner sering jadi bagian kultur shock. Maksudnya di Kediri kan terkenal dengan pecel, tahu, takwa dan lainnya. Apakah ada makanan yang menurut kamu unik? Yang menurut diri saya sendiri ya Mas, yang unik tuh tumpang. Tapi Tumpang. memang enak lah. Enak ya? Saya pun pusing kenapa banyak orang asli Kediri yang nggak suka. Oke. Kalau menurut Naila, apakah ada makanan yang beda atau khas dari Kediri yang pernah kamu coba sebelumnya? Nggak ada ya yang unik, apa ya? Pecel ya. Kalau di tempat saya pecel itu pecel sayur, isinya sayur, lontong gitu. Kalau di sini pecel itu nasi ya. Tapi menurut kamu enak nggak? Enak sih. Oh ya, siap. Untuk soal bahasa, banyak yang bilang Jawa Timur punya dialek yang khas seperti peh, gayo. Nah, apakah kamu sempat merasa kesulitan dengan dialek atau istilah lokal yang dipakai itu? Wah di sini? jelas, apalagi awal-awal gue ketemu sama ibu kos gue ya, itu gue pusing sendiri ibu ini ngomong apa kadang-kadang. Tapi untung ya masih bisa diproses lah. Oh, masih bisa memahami sedikit, Masih bisa beradaptasi memahami, berarti iya. ya. Baik. Kalau Naila, pernah nggak bilang peh bayu gitu? Enggak sih, tapi aneh ya kalau pertama kali dengar aneh sih. Apaan sih ini, orang ngomong apa gitu. Ya, untuk apakah ada pengalaman lucu ketika kan biasanya ada persamaan bahasa tuh, soal salah paham soal bahasa atau istilah gitu ketika bersama orang-orang yang di sini, pernah enggak? Kalau berantem sama orang sini ya belum pernah. Oh. Semoga tidak pernah. Tapi waktu itu kan gue mau jalan ke warung brother kan.
Nah itu gua dengar, kenapa ini orang marah-marah, kenapa kasar? Biasanya kan orang Jawa sini nih kan ngomongnya halus-halus. Iya. Jadi pas gua lihat nih orang berantem, ya gua nonton lah karena lucu. Ngeliat orang Jawa ngomong kasar-kasar gitu. Oh, jadi kayak kesannya berasa gak terbiasa lihat yang kayak gitu ya. Cara kamu beradaptasi dengan kultur shock yang ada di Kediri gimana? Apakah ada tips yang ingin kamu bagikan buat teman-teman yang lain dari luar Kediri? Ya gimana ya? Kalau mau beradaptasi itu ya memang harus sering-sering ngobrol sama orang-orang lokal. Habis itu ya nggak bisa juga kan kita adaptasi langsung, jadi ya bawa santai aja hidupnya, itu aja. Cari teman. Baik. Terus apakah ada nggak pengalaman lucu atau memalukan ketika belum terbiasa dengan kebiasaan di Kediri? Mungkin salah paham atau melakukan sesuatu yang ternyata nggak lazim di sini. Kayak kebiasaan kamu di rumah, kamu lakuin di sini, terus dipandang orang lain itu jadi kayak hal yang nggak wajar gitu. Nggak ada juga sih, mungkin karena saya orang Chinese ya. Oh. Gue suka pakai sarung di kosan, di rumah. Jadi kadang-kadang orang ngeliat tuh agak aneh aja kan. Orang Chinese kayak gue pakai sarung. Join to me. Nggak mau. Oke, saya lanjutkan. Kamu sempat kaget gak dengan sistem transportasi atau orang di Kediri mengendarai kendaraan? Kayak biasanya tuh kalau di Kediri tuh ngebut-ngebutan gitu. Salip-salipan Ya, gitu, bener. busnya ugal-ugalan itu pernah ngerasa kayak kaget nggak beda sama yang di rumah? Oh enggak, mirip-mirip aja kok, sama-sama gila orang yang bawa motor sini. Emang di sana juga gitu? Banyak. Truk pun diselip. Truk kayu loh. Baik, dari semua pengalaman ini apa hal positif yang bisa kamu ambil dari kultur shock di Kediri? Mungkin perspektif baru atau hal-hal yang bikin kamu semakin terbuka. Untuk Naila, coba punya nggak? Maksudnya dari pengalaman ini apa hal positif yang bisa kamu dapatkan yang dari kultur shock itu tadi? Bisa apa ya? Positif ya. Ya. Tidurnya lebih cepet. Soalnya kan bangunnya harus lebih pagi. Di sini subuhnya jam 4. Nah, kalau di tempat aku tuh subuhnya jam 5. Oh, Jadi sama bedanya berarti ya. sejam. Jadi harus tidur lebih cepat supaya bangunnya juga lebih cepat. Oh, ya. Mungkin dari Andrew, pengalaman positif yang bisa didapatkan dari kultur shock ini tadi? Sebenarnya nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Oh, baik. Selanjutnya, setelah mengalami semua ini, apa harapanmu ke depannya? Harapan Mas Andrew bersama Mbak Naila ini apa? Untuk apa kamu merasa akan makin terbiasa atau ada hal-hal yang masih jadi tantangan buat kamu untuk di sini? Kalau soal tantangan ya dibahas aja sebenarnya, karena kadang-kadang orang sini kan ngomongnya ya kayak full Jawa gitu, gua nggak ngerti. Tapi selain itu nggak ada. Untuk Naila? Sama, kalau tantangannya itu di bahasa. Bahasa tetap Iya. sama bahasa ya. Iya. Tapi untuk kayak adat istiadat di sini nggak terlalu bermasalah ya buat Nggak kalian ya. masalah. Baik. Baiklah, sudah habis untuk pertanyaan kali ini. Terima kasih banyak kepada Mas Andrew, kepada Mbak Naila sudah sharing pengalamannya untuk teman-teman mahasiswa yang lain. Mungkin ada pesan atau saran untuk mahasiswa yang akan pindah ke Kediri atau daerah lain. Ya, yang penting membiasakan aja lah diri sama orang-orang sekitar. Jangan apa lagi tuh, kebiasaan-kebiasaan di rumah itu jangan dibawa-bawa. Kecuali kita memang sudah nyaman di sini. Gitu aja. Baik. Untuk Naila, pesan dan kesan untuk teman-teman yang akan mencari ilmu di sini gitu. Cepat beradaptasi aja. Cepat beradaptasi ya, supaya nggak kena mental sama di sini ya. Iya. Baik. Sudah, terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan. Semoga obrolan kali ini kita bisa jadi panduan dan inspirasi buat kalian semua saat mengalami kultur shock atau sedang menyesuaikan diri di tempat lain atau Ya. tempat baru. Baiklah, untuk apa namanya? Untuk podcast kali ini kita sudahi, kita lanjut ngobrol-ngobrol biasa lagi. Mungkin bisa membahas mengenai hal-hal lain, tukar-tukar apa namanya? Sharing-sharing gitu. Kalian sebelumnya udah bisa bahasa Jawa belum sih? Oh, nggak pandai saya. Tapi udah bisa, udah ngerti. Ngerti tipis-tipis. Apa yang kamu tahu? Coba sharing. Waduh, jangan. Gak apa-apa. Coba sharing dikit tentang bahasa Jawa.
awal-awal gua di sini kan gua ada teman satu si Axel namanya. Dia ngajarin gua bukan yang baik-baik dulu. Jadi sebaiknya jangan di-sharing lah ya. Oh, suatu hal yang apa omongan kotor gitu Iya. ya. Oh, udah biasa. Biasa itu Biasa antar ya. cowok biasa. Kalau Naila? Kalau sebelumnya udah pernah denger ya, karena di lingkungan rumahku juga kebanyakan pakai bahasa Jawa, tapi beda itu bahasanya. Di sana tetap ada Jawanya berarti ya? Ada. Nggak semuanya, maksudnya ada beberapa yang berasal dari Jawa pindah ke sana atau? Iya. Oh, Tapi udah kecanduan kata peh sama beyuh belum? Belum. jangan ya dek ya, jangan ya dek ya. Oh, Gimana Kak Aldi? ya. Kalau ada pertanyaan lagi buat Kak Naila sama Kak Andrew? Ya untuk setelah apa namanya pertanyaan-pertanyaan tadi bisa kita simpulkan ya untuk teman-teman yang ingin mencari ilmu atau melanjutkan jenjang kuliahnya di Kediri, itu tadi pesan dari sahabat kita yang berasal dari luar daerah khususnya luar Jawa, yang satu berasal dari Riau dan yang satu berasal dari Jambi. Untuk podcast pada pagi hari ini kita cukupi. Kami dari perwakilan kelompok 3 pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.